Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan ada apa dengan sosiologi. Unit 1, catatan waktu perkembangan sosiologi. Berikut pembahasannya. Unit 1, catatan waktu perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Semua ilmu yang ada saat ini dibentuk berdasarkan konteks sosialnya, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dinamika masyarakat. Kelahiran sosiologi tidak lepas dari proses perubahan jangka panjang yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan. Menurut Leyendecker, perubahan-perubahan tersebut antara lain: yang pertama, tumbuhnya sistem kapitalisme pada abad ke-15. Yang kedua, perubahan tatanan sosial dan politik dari bentuk kerajaan sentralistis menjadi bentuk-bentuk gilda, kemudian menjadi merkantilisme. Yang ketiga, perubahan konsep keagamaan Kristen yang dibawa oleh Martin Luther King dari agama Protestan. Yang keempat, runtuhnya kekaisaran Islam. Yang kelima, meningkatnya paham individualisme. Dan yang keenam, antusiasisme masyarakat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu sosiologi lahir dan berkembang di Eropa, para pemimpin Indonesia belum pernah mempelajari ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, banyak di antara mereka telah memasukkan unsur-unsur sosiologi ke dalam ajaran mereka. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang merupakan pelopor utama dalam meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan nasional di Indonesia. Beliau memberikan sumbangan yang sangat banyak pada sosiologi dengan konsep-konsepnya tentang kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia yang secara nyata dipraktekkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, seorang sarjana Indonesia yaitu Sunario Kolopaking untuk pertama kalinya memberikan kuliah sosiologi pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. Di akademi tersebut, sosiologi juga dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan ilmu pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan publistik. Sejak saat itulah banyak sekali orang Indonesia yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi. Hal inilah yang menjadi pendorong berkembang dan meluasnya ilmu sosiologi di Indonesia. Yang pertama, tokoh perintis ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki tokoh-tokoh perintisnya masing-masing, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Berikut ini akan dijelaskan tokoh-tokoh perintis ilmu sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte. Berikut adalah potret dari Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte menggabungkan dua kata,
yaitu socius dalam bahasa Romawi yang berarti kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu, Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum 3 tingkatan. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 tingkatan atau tahapan intelektual, yaitu tahap teologis untuk yang pertama. Masyarakat mencari penjelasan dan solusi persoalan melalui pendekatan keagamaan. Yang kedua, tahap metafisik. Masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Dan yang ketiga, tahap positivisme. Masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui pengetahuan. Tokoh yang kedua adalah Karl Marx. Berikut merupakan potret dari tokoh yang kedua, yaitu Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan 2 kelas yang berbeda, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Tokoh yang ketiga adalah Herbert Spencer. Berikut merupakan potret dari Herbert Spencer. Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Sociology, Herbert Spencer menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Spencer mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi, masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Tokoh yang keempat adalah Emil Durkheim. Berikut merupakan potret dari tokoh Emil Durkheim. Sumbangan terbesar Emil Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak, yang dapat melakukan pemaksaan baik dari luar terhadap individu. Yang kelima adalah tokoh Max Weber. Berikut merupakan potret dari tokoh Max Weber. Weber mengkaji konsep dasar sosiologi, yaitu tentang tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari 2 kata Latin, yaitu socius yang artinya berteman atau rekan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, sosiologi artinya ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Emil Durkheim.
mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Yang kedua, ada Pitirin A. Sorokin, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Tokoh yang ketiga ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Tokoh yang keempat ada Max Weber, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Definisi berikutnya berasal dari tokoh yang bernama Auguste Comte, yang merupakan seorang sosiolog dari Prancis. Auguste Comte mengatakan sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata yang berlainan bahasa, yaitu socius dari bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Dari penggabungan dua kata tersebut, lalu muncullah kata sosiologi yang kita pergunakan dan kita pelajari sekarang ini. Tokoh yang keenam ada Peter L. Berger. Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan, karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji dan didasarkan penelitian ilmiah. Sifat dan hakikat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya mempunyai sifat dan hakikat sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat sosiologi adalah yang pertama, sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi atau das Sein dan bukan apa yang seharusnya terjadi atau das Sollen. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang terjadi dan menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antara manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. Yang ketujuh, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.